Kerajaan Suci Qualia mengirim tim untuk menyelidiki bencana baru yang ada di dalam hutan wilayah selatan atau di dalam hutan Daijukai. Namun misi itu berakhir dengan pembantaian. Setelah Atou sudah membereskan jasad mereka, maka dia pun kini langsung pulang untuk dapat melapor kepada rajanya. Nah, di momen inilah Takuto segera menyadari bahwa dunia ini berbeda dari game Eternal Nations. Meski beberapa mekanisme game masih berlaku, tapi faktanya ada banyak elemen baru atau ada banyak hal baru yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Contohnya, dunia ini memiliki dua kubu makhluk kuat yang untuk sementara sudah kita ketahui. Pertama, dari kubu baik, ada yang disebut sebagai Seijo, di mana secara keseluruhan ada total 7 orang Seijo yang memiliki kekuatan setara dengan satu negara. Kedua, dari kubu jahat, ada yang disebut sebagai Witch. Sejauh ini hanya ada 2 Witch yang sudah diketahui siapa namanya berdasarkan ingatan dari Verdel. Gampangnya begini cuy, melalui kemampuan sihirnya, Atou bisa menyerap kenangan para paladin ketika mereka masih hidup. Di momen itulah, Atou pun bisa menemukan sebuah fakta lain, yaitu Qualia adalah bangsa yang rapuh secara politik. Mereka mengalami konflik besar selama puluhan tahun, dan kini mereka juga sedang terguncang oleh kekacauan besar yang kebetulan terjadi dari provinsi utara. Penyebabnya adalah 2 penyihir misterius, salah satunya dijuluki dengan nama penyihir yang menangis, yang telah menyebabkan kerusakan besar pada Qualia. Takuto menyadari, dunia ini bukan hanya sekedar arena permainan video game, tapi menurut Takuto, ada kemungkinan entitas lain dari dunia luar, atau dengan kata lain, Takuto sempat curiga. Jangan-jangan bukan cuma dia yang masuk dan terkirim ke dalam dunia baru ini. Bisa saja ada makhluk jahat lain yang punya kecenderungan menghancurkan segalanya tanpa arah yang jelas. Di momen itulah, Takuto pun seketika langsung sadar bahwa jika memang benar begitu, maka sudah jelas Takuto tidak akan bisa bekerja sama dengan mereka. Tidak hanya itu cuy, karena masih pada satu kesempatan yang sama, Takuto pun juga menjelaskan kepada kita, di mana menurutnya kekuatan dari Seijo dan juga Witch mungkin bisa setara dengan kekuatan dari unit hero mirip seperti Atou. Dengan begitu, maka Takuto pun menjadi khawatir bahwa pasukan yang mereka miliki sekarang mungkin masih belum cukup kuat untuk dapat menahan semua kekuatan besar yang ada di dalam dunia ini. Takuto akhirnya memutuskan untuk mengubah strateginya. Ia tidak hanya akan memperkuat pasukan, tetapi juga mempertimbangkan untuk mencari sekutu dari bangsa netral di sekitar Daijukai. Meskipun Minogra dikenal sebagai bangsa jahat, tapi keuntungan diplomasi seperti pertukaran sumber daya dan dukungan militer bisa menjadi langkah penting untuk dapat menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu. Mengakhiri perenungannya, Takuto memerintahkan Atou memanggil para Dark Elf untuk menyusun rencana baru. Ia menyadari, walaupun dunia ini berbahaya, Minogra harus tetap bertahan dan berkembang. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu semenjak terakhir kali Atou melakukan pembantaian, maka pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa proses pembangunan istana kerajaan Minogra kini sudah selesai. Istana ini dilengkapi dengan fasilitas penting seperti tactical magic yang memungkinkan pengumpulan mana khusus atau di dalam game Eternal Nations disebut sebagai Mana of Doom. Item inilah yang nantinya akan menjadi pondasi strategis bagi negara mereka. Namun setelah istana Raja Takuto sudah selesai, maka tidak lama berselang, persoalan terbesar berikutnya kini segera muncul. Pertama, Minogra kekurangan sumber daya manusia. Pertumbuhan alami populasi terlalu lambat, sementara dunia luar makin bergejolak. Gara-gara itulah, Takuto dan Atou kini langsung mempertimbangkan untuk mengundang klan Dark Elf lain yang terusir, tapi itu pun tak cukup. Di tengah perenungan, Atou menyadari sebuah bencana lain yang ternyata jauh lebih besar daripada masalah kekurangan populasi, yaitu Takuto tidak memiliki pelayan pribadi layaknya seorang raja. Di momen itulah, Atou pun menjadi panik. Dia merasa gagal sebagai pengikut setia. Awalnya, Takuto pun sempat berusaha untuk dapat menenangkannya, namun Atou bersikeras untuk segera mengatasi masalah itu. Dengan semangat tinggi, Atou memerintahkan Elder Mortar untuk mengumpulkan semua gadis kecil di desa
demi memenuhi kebutuhan raja. Namun hasilnya berantakan, semua anak kecil menangis ketakutan saat melihat Takuto, membuat situasi semakin canggung. Di tengah kekacauan itu, Gia menyebutkan tentang sepasang anak yatim piatu, gadis kembar bernama Charya dan Maria Elfur. Mereka dibawa menghadap Takuto. Berbeda dari anak-anak lainnya, keduanya tidak takut pada Takuto. Charya sopan dan pendiam, meskipun tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar. Sedangkan di sisi lain, Maria ceria tapi polos, dengan perilaku yang agak kekanak-kanakan. Atau segera menyadari bahwa kedua anak ini memiliki latar belakang kelam yang misterius. Namun mereka menunjukkan keteguhan hati yang tidak dimiliki anak-anak lain. Walau masih ragu apakah mereka cocok menjadi pelayan pribadi sang raja, atau menyadari mereka memiliki kisah unik yang patut digali lebih dalam. Dengan kedatangan Charya dan Maria, Takuto mungkin telah menemukan orang pertama yang tak gentar akan dirinya. Hal itu tentu saja akan dapat membuka sebuah potensi besar tentang sebuah hubungan internal yang mungkin bisa digunakan untuk dapat memperkuat Minogra dari dalam. Intinya, Takuto adalah orang yang canggung. Dia tidak tahu cara komunikasi dengan orang lain selain Atu. Atu sempat mencoba memanggil berbagai macam pelayan, mulai dari yang biasa saja sampai dengan yang seksi. Tapi tidak satu pun dari mereka berani menatap mata dari Raja Takuto. Tapi dua anak ini beda. Walaupun dihadapkan dengan sosok raja hitam kelam seperti Takuto Ira, mereka pun sama sekali tidak takut, dan juga mereka pun sama sekali tidak berkedip. Itulah yang membuat Atu yakin bahwa dengan bantuan dua anak ini, Takuto jadi bisa belajar berbicara. Sekaligus semua kebutuhan dari Takuto harusnya bisa dilayani. Di momen itulah, Atu yang merasa penasaran dengan kondisi dari dua anak pemberani ini, akhirnya dia pun langsung bertanya soal kondisi mereka. "Apa penyebab luka bakarmu?" "Itu penyakit," jawab Charya singkat. Takuto memilih tidak mendalami lebih jauh, dan Elder Mortar menjelaskan kalau luka itu bekas wabah yang pernah melanda mereka. Meskipun penyakit itu sudah sembuh, bekas luka bakarnya kini tetap tertinggal. Atu tak ingin memperpanjang masalah. Selama tak mengganggu sang raja, ia tak peduli. Setelah itu, Atu melanjutkan pertanyaannya, tapi sekarang kepada Maria. Di momen itulah, Maria sama sekali tidak menjawab. Hingga pada gambar ini, justru malah Charya yang akhirnya menjawab. "Nyonya Atu, dia adalah saudari terbaik di dunia, tapi hatinya tertutup karena kesulitan." Belum sempat Atu bertanya tentang apa maksud kesulitan dari Maria barusan, maka Maria pun justru malah mengucapkan sesuatu yang mengejutkan lebih dulu. "Aku memakan ibuku." Atu langsung menatap Mortar, dan dari penjelasannya, Atu menyimpulkan bahwa kedua anak ini berasal dari kelompok yang terpaksa melakukan itu demi bertahan hidup. Perjalanan pengasingan membuat mereka melakukan pengorbanan kejam. Walau tak tertarik menghakimi, Atu menyadari alasan Mortar ragu memperkenalkan mereka sebagai pelayan pribadi raja. Luka batin mereka terlalu dalam. Namun tiba-tiba Maria mendekati Takuto, tertarik dengan pakaian putihnya, yang ternyata hanyalah pakaian rumah sakit. Interaksi mereka terasa lancar, dan Atu tersadar jika lawannya anak kecil, Takuto justru bisa berkomunikasi lebih baik. Ia pun memutuskan mengadopsi mereka sebagai pelayan raja. Ketika Takuto bertanya apakah mereka takut, Charya yang sedikit gugup menjawab bahwa ia akan selalu mengikuti kakaknya. Dengan persetujuan sang raja, keduanya resmi menjadi pelayan kerajaan. Namun kenyataan tak semudah itu. Takuto harus sering menghadapi kecerobohan Maria yang sering menumpahkan minuman. Sementara Charya selalu berusaha menutupi kesalahan kakaknya. Meski begitu, Takuto bersabar. Suatu hari Maria bertanya dengan polos, "Yang mulia, Anda orang jahat kan? Tapi kenapa Anda tidak membunuh kami? Padahal kami selalu berbuat kesalahan dan kami pun selalu menumpahkan minuman ke tubuhmu." Takuto menjawab ringan, "Karena kalian merawatku." Tapi rasa ingin tahu mereka tidak berhenti. Mereka merasa aneh kenapa raja jahat tidak membunuh mereka. Takuto pun menjelaskan, orang baik hanya boleh berbuat baik, tapi orang jahat bebas berbuat apa saja, baik ataupun buruk. Kebebasan adalah kekuatan sejati orang jahat. Kedua gadis tertegun mendengar filosofi ini. Namun Takuto menyadari kebenaran di balik perilaku mereka. Intinya, Maria dan Charya saat ini sudah berniat untuk dapat mati. Mereka merasa bersalah karena sudah memakan tubuh dari ibu mereka. Itulah yang menyebabkan dua anak ini terus-menerus melakukan kesalahan dengan sengaja,
karena pada dasarnya mereka memang ingin memancing amarah dari Raja Takuto supaya dia mau membunuh mereka. Di momen inilah Takuto menenangkan mereka. Ia meyakinkan bahwa ibu mereka menginginkan mereka hidup dan mereka harus bangga karena bisa bertahan. Dengan kata-kata penuh karisma, Takuto membebaskan mereka dari rasa bersalah, serta mulai dari sanalah Takuto berhasil menyelamatkan hati mereka yang kebetulan sudah hampir hancur. Sejak saat itu, istana yang sebelumnya sepi menjadi lebih hidup. Ketika Atu kembali dari misi penyelidikan, ia terkejut melihat Takuto duduk di singgasana dengan 2 gadis kecil tertidur di sisinya. Ia menuduh Takuto berbuat aneh, namun Takuto menyangkal dengan keras. Atu kemudian melaporkan hasil penyelidikannya. Kota terdekat bernama Found Cavern adalah negara netral multi-etnis dengan mayoritas manusia. Tapi kabar buruknya, di dalam kota tersebut terdapat Dragon Vein. Itu berarti Found Cavern memiliki sumber kekuatan sihir yang bisa berbahaya bagi Minogra. Mendengar informasi baru itu dari Atu, Takuto pun kini langsung memasang ekspresi seriusnya sambil berkata seperti ini kepada Atu. Aku rasa sudah waktunya untuk menjalin kontak persahabatan dengan negara lain dan mencoba berbicara dengan mereka. Jika kita bisa menjual bantuan atau jasa kepada mereka, itu bagus. Namun, jika mereka memilih menjadi musuh, maka seperti biasanya, kita pun akan menghadapi mereka. Lagi pula, kota itu sangat layak untuk dimiliki jika memungkinkan. Tapi, sebaiknya kita jangan terlalu berharap. Mereka mau kerjasama dengan mudah. Semua orang di ruangan itu mengangguk setuju dengan kata-kata tersebut. Mereka sepakat dan mendukung kebijakan yang sudah diputuskan. Pertemuan pun segera berakhir. Kalau begitu, sudah disepakati. Kebijakan selanjutnya adalah mengirim utusan ke negara netral bernama Found Cavern. Tidak perlu terburu-buru, jadi temukan cara untuk menjalin kontak sebersahabat mungkin. Namun, atau tidak menyebutkan alasan utamanya kepada semua orang. Alasan mengapa Takuto sangat tertarik dengan kota itu sebenarnya sangat sederhana. Di dalam kota tersebut terdapat sebuah Dragon Vein, sebuah sumber daya khusus di peta yang dapat menghasilkan mana. Sumber daya seperti ini harus dikuasai dengan segala cara. Akan lebih baik jika semuanya bisa diselesaikan secara damai, tapi Takuto sudah memikirkan banyak kemungkinan jalan yang bisa mereka ambil. Untuk pertama kalinya, Takuto mulai menyusun kebijakan yang agak agresif. Found Cavern adalah sebuah negara multi-etnis dengan ras manusia sebagai mayoritasnya, namun memiliki adat istiadat yang sangat unik. Tidak ada yang tahu pasti kapan bangsa ini didirikan, namun secara luas diakui bahwa wilayah kekuasaan mereka adalah yang terluas kedua di antara berbagai negara yang tersebar di benua selatan Hydragia. Tingkat peradaban mereka sendiri masih tertinggal, sekitar 1 tingkat di bawah wilayah utara Kerajaan Suci Qualia. Memang, mereka telah memulai produksi peralatan dari besi dan logam lain, namun sistem negara mereka masih jauh dari sempurna. Agama mereka pun berbeda dari para elf yang menyembah roh elemen. Penduduk Found Cavern mempercayai roh-roh kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka menyembah roh-roh hewan, serangga, pepohonan, tumbuhan, bahkan batu dan tanah. Ramalan pun dilakukan dengan tulang dan kulit binatang. Peradaban mereka mungkin belum tinggi, namun ketentraman menyelimuti negeri ini. Meski hidup berdampingan dengan berbagai ras, tidak ada konflik besar di antara mereka. Hidup mereka dipenuhi ketenangan dan kemakmuran. Namun, semua kedamaian itu runtuh pada hari itu. Monster raksasa gunung telah muncul. Ibu kota Found Cavern, Crescent Moon, diguncang oleh serangan harian dari ras demi-human, dan hari ini adalah hari terburuk dari semuanya. Negara ini yang tidak pernah mengenal peperangan memiliki kekuatan militer yang tidak seberapa, baik dari sisi jumlah maupun keterampilan. Persenjataan mereka minim, dan tembok luar kota hanyalah dinding tanah liat sederhana. Mereka tidak pernah mengantisipasi serangan musuh. Dan kini, musuh mereka adalah ras demi-human yang dikenal luas karena kebenciannya terhadap peradaban, atau lebih dikenal secara umum sebagai para barbarian. Goblins, orc, kobold, bahkan makhluk langka yang sangat berbahaya seringkali menyerang tanpa henti. Namun, serangan kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya, karena yang datang adalah Hill Giant, yaitu
seorang monster manusia raksasa yang merupakan penghuni dari daerah pegunungan. Di momen itulah semua penjaga langsung berteriak dengan sangat kencang. Panggil pendeta pemegang staf, segera beritahu dia bahwa monster raksasa gunung telah datang. Pemanah, cepat maju, jangan biarkan mereka menerobos tembok. Raksasa yang disebut Hill Giant menjulang tinggi, cukup besar untuk menatap bangunan-bangunan di kota dari atas. Kulitnya kasar, penuh bekas luka, tubuhnya besar dan berotot. Matanya merah darah, dan dari mulutnya menyembul taring-taring tajam yang mengerikan. Inteligensinya rendah, namun kekuatannya sangat luar biasa. Satu ayunan tongkat raksasanya mampu menghancurkan pasukan dengan mudah, mengubah mereka menjadi genangan darah. Meski tidak sekuat Cyclops, ras tertinggi dari bangsa raksasa, Hill Giant tetap merupakan ancaman mengerikan. Yang membuat para prajurit semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa makhluk-makhluk ini biasanya tinggal jauh di dalam pegunungan terpencil. Mereka tidak pernah menyerang peradaban tanpa alasan. Tak ada yang tahu mengapa para raksasa ini kini mulai menyerbu pemukiman manusia. Celaka! Bagian tembok yang hancur sejak serangan sebelumnya belum selesai diperbaiki. Jika begini terus, mereka pasti akan menerobos masuk. Seorang penjaga dari ras Beastman menggeram kesal. Dari naluri tajamnya, dia tahu situasinya genting. Pemanah yang ditempatkan di menara pengawas menembakkan panah bertubi-tubi ke arah raksasa. Namun, tubuh monster itu terlalu besar untuk dihentikan hanya dengan panah. Para prajurit dengan tombak berani maju. Namun, ukuran tubuh yang terpaut jauh membuat usaha mereka sia-sia. Serangan mereka hanya seperti mengusik seekor gajah. Celah pada tembok yang belum diperbaiki kini menjadi sasaran utama sang raksasa. Ketika semua pasukan bersiap untuk pertempuran terakhir, sebuah suara terdengar menggema dari arah belakang mereka. Magic Grass Arm, lihat kekuatan ini. Itu adalah suara dari seorang anak remaja. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba rerumputan liar dengan kekuatan magis muncul dan melilit kaki sang Hill Giant. Raksasa itu berteriak keras, tubuhnya terjatuh karena tak mampu menggerakkan kakinya. Pendeta pemegang staf datang, kita diselamatkan. Seorang bocah laki-laki melompat ke atas kepala sang raksasa, mengenakan jubah besar yang kebesaran untuk tubuh mungilnya. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Hebat bukan? Aku memang luar biasa. Aku ini adalah pendeta hebat. Itulah Pepe, pendeta pemegang staf termuda di Found Cavern. Di negeri ini, para pemegang staf adalah simbol kepercayaan rakyat. Mereka dapat menggunakan mukjizat dewa, yaitu sebuah sihir kuat yang diwariskan oleh roh bumi dan binatang. Namun, hanya dengan sekali lihat kita pun harusnya sudah mengerti. Pepe memiliki masalah besar. Meski memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, kepribadiannya sangat ceroboh. Dalam kegembiraannya yang berlebihan, Pepe melupakan satu hal penting, yaitu membunuh musuh saat kesempatan ada di depan mata. Di momen itulah, sang Hill Giant meraung, merobek lilitan rerumputan dengan kekuatan brutalnya. Pepe terpental, tubuh mungilnya terhempas ke tanah. "Pepe!" teriak para penjaga. Namun sebelum raksasa itu sempat menginjak bocah ceroboh itu, sihir lain bergema. Swamp of the Earth. Dari tanah muncul lumpur kental, menghisap kaki Hill Giant yang baru saja bebas. Lalu disusul Magic Grass Arm. Rerumputan kembali melilit, mengikat tubuh raksasa itu lebih kuat dari sebelumnya. "Sekarang, bidik matanya, hancurkan otaknya!" teriak seorang perempuan tua dengan kepala sapi, Tonuka Poli, salah satu pemegang staf senior. Ratusan panah menghujani Hill Giant, menembus matanya dan menusuk otaknya. Sang raksasa mengerang terakhir kalinya sebelum tubuhnya tumbang dengan suara gemuruh. "Pepe, dasar bodoh!" Tonuka Poli segera memukul kepala bocah itu dengan tongkat kayunya. "Berapa kali kukatakan, bunuh dulu musuhmu sebelum pamer." "Hah, tapi aku keren kan nenek?" Pepe tertawa, meski benjolan besar menghiasi kepalanya. Pertempuran berakhir, namun para pemegang staf tahu, ini baru permulaan. Serangan demi human semakin sering dan semakin kuat. Mereka sadar semua ini berkaitan dengan Dragon Vein, lubang aliran sihir murni di kota dekat Daijukai, dan kekacauan yang mulai merebak di dalam hutan raksasa itu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Found Cavern bersinggungan dengan nama yang kelak menggemparkan dunia, yaitu
Minogra. Di sebuah jalan setapak dekat Dragon Town, sekelompok prajurit Von Caven bertemu dengan sekelompok Dark Elf yang memancarkan aura hitam yang pekat. Di depan mereka berdiri Atu, tangan kanan sang Raja Takuto. Tonukapoli menggenggam tongkatnya erat. Dari dalam hatinya, naluri membisikkan bahaya besar. "Jangan bertindak gegabah," teriaknya memperingatkan pasukannya. Namun para beastmen di belakangnya sudah gelisah. Naluri binatang mereka bisa mencium bau kegelapan. Dan kegelapan ini bahkan lebih jahat dari Hill Giant manapun yang pernah mereka lawan. Dan saat ketegangan mencapai puncaknya, satu suara memecah kesunyian. "Halo, namaku Pepe. Yuk kita berteman." Semua mata langsung membelalak. Bocah bodoh itu dengan santainya melangkah maju, senyum cerah menghiasi wajahnya. Atau mengangkat alis dan Tonukapoli menghela napas dalam-dalam. Sepertinya negosiasi tidak akan berjalan seperti biasanya, gumamnya dengan wajah masam. Dan begitulah sejarah pertemuan pertama antara Von Caven dan Minogra pun dimulai. Dengan sebuah senyuman ceroboh dari bocah paling bodoh seantero negeri. Namun dia sangatlah luar biasa kuat.